Para santri yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca 4 hadis, ya, dan sudah kita jelaskan. Maka kita akan melanjutkan hadis nomor 5, ya. Hadis nomor 5. Wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Apabila air itu sebanyak 2 kullah, maka tidak mengandung kotor, ya, tidak mengandung kotor. Wa fi lafzin, dan pada satu lafaz, lam yanjus, tidak najis. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan hadis ini oleh imam yang 4, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Menurut catatan kaki nomor 2, hadza hadisu syadun wa muftaribun sanadan wa makanan. Hadis ini syad, ganjil, wa muftaribun, goncang, mutarib, baik secara sanad maupun secara matan. Jadi sanadnya goncang, ya, kemudian matanya goncang juga. Jadi istilah muthalib itu, ya, riwayatnya tidak konsisten, ya. Jadi riwayatnya tidak konsisten. Mengapa? Karena dalam satu riwayat dikatakan 2 kullah, riwayat yang lain, ya, bukan 2 kullah, 3 kullah dan seterusnya. Maka secara matan itu apa? Masuk kategori muthalib. Kesimpulannya, ya, hadis ini lemah. Karena lemah, maka tidak boleh dipakai. Hadis ini lemah, maka tidak boleh dipakai. Kemudian kita jelaskan tentang arti kullah. Ini kullah. Apa itu kullah? Kullah itu kalau menurut para imam-imam terdahulu itu macam-macam. Jadi ada seorang imam yang tadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa yang disebut kullah kalau air itu didorong, itu tidak bergerak, itu namanya satu kullah. Nah, dalam pengertian yang boleh dikatakan menurut jumhur ulama, ya, yang disepakati pengertian kullah itu adalah 1 meter persegi. Jadi 1 meter kubik, gitu. 1 meter kubik. 1 meter, dalamnya 1 meter, itu 1 kullah. Nah, kalau 2 kullah berarti 2 meter. 2 meter, ya, kurang lebih 2 blok. Atau itu yang di kamar mandi kantor, ya, itu disebut 2 kullah.
Itu segitu. Nah, maunya ya, hadis ini akan mengatakan bahwa air kalau banyaknya sudah 2 kullah, gitu ya, banyaknya 2 kullah itu tidak akan terkena najis, walaupun kejatuhan najis tetap suci, gitu. Atau sudah dipakai, boleh dipakai lagi, namanya air mustakmal, air sisa, air bekas. Jadi air yang 2 kullah itu terkena barang najis tetap suci. Kemudian dipakai, bekasnya boleh dipakai lagi. Itu makna hadis ini. Tetapi hadisnya lemah, tidak boleh dipakai. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada hadis yang mengenai tentang kullah. Artinya kembali kepada asal, walaupun airnya sedikit, gitu ya, tetap boleh dipakai, untuk wudu. Itu pengertiannya. Nah, dengan memahami hadis kullah ini, akhirnya, atau dengan mengamalkan kullah ini, akhirnya orang terpaku kepada kullahnya, tetapi tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatannya. Contoh, di beberapa masjid, ya, apalagi zaman masjid dulu, masjid dahulu, di pesantren-pesantren itu satu kolam itu untuk berkumur-kumur, untuk apa? Berwudu gitu ya. Bahkan kakinya juga masuk ke situ semuanya. Jadi santri begitu. Kalau ditanya, loh, kok begitu? Ini kan sudah lebih dari 2 kullah. Apalagi biasanya membuat kolamnya kan besar. Misalnya segini. Ya. 2 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter. Kemudian situ bareng berwudu. Nah, ini hanya berdasarkan kepada hadis yang lemah ini berdapat tidak menjaga kesehatan. Sampai kadang-kadang apa? Airnya sudah berwarna hijau, keruh. Jadi kalau satu kena sakit mata, terkena sakit semuanya. Kalau satu terkena gatal semua. Nah, ini karena berpegang kepada hadis yang lemah. Ya, kemudian muncul ide-ide baru agar tidak berdebat tentang bolehnya berwudu dengan air 2 kullah. Sudah gini aja, pakai keran biar bersih. Masjid-masjid modern semuanya pakai keran. Paham ya? Masjid-masjid kuno pakainya itu. Saya dulu waktu masih kecil di MI itu kolamnya besar, lalu di situ semua. Maka sekali lagi kesimpulan hadis ini adalah lemah, dhaif, tidak boleh dipakai. Jadi apa ukuran air? Ukuran air gak ada ukurannya. Sedikit pun boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi. Yang penting cukup. Yang penting tidak terkena najis. Nah, itu kesimpulannya. Tidak harus menunggu 2 kullah. Itu. Bahkan sebaliknya mungkin 2 kullah atau 3 kullah. Tetapi kalau terkena barang najis, kemudian berubah baunya atau warnanya atau rasanya, maka menjadi najis. Walaupun lebih dari 2 kullah, misalnya 5 kullah lah, misalnya. Tapi kalau kena barang najis berubah, maka menjadi najis. Hadis nomor 6. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kamu mandi. Nah ini, janganlah seorang di antara kamu mandi di dalam air yang tenang, bahwa junub, sedangkan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadisnya ini sahih. Ya. Hadisnya ini sahih. Maknanya adalah, nah, begini. Air itu kan ada dua. Al-ma'ud daim, air yang tenang, ya. Yang kedua adalah air yang mengalir, ya kan? Ada dua. Jadi ada air yang tenang, ada dua. Yang kedua air yang mengalir. Contoh air yang tenang seperti apa? Ya, air di dalam kolam gede itu kan tenang, itu nggak ngalir. Yang kedua, yang mengalir apa? Air mengalir. Ya, yang mengalir banyak nih, sungai, sumber, terus sungai, sumber, air hujan kan ngalir, atau air keran. Air keran kan ngalir juga, ngalir nggak air keran? Nah, jadi hadis ini menegaskan bahwasanya orang yang junub tidak boleh mandi di dalam air yang tenang. Artinya begini, mandi junub masuk ke kamar mandi nggak boleh. Itulah. Tapi kalau mengambil air dari kamar mandi boleh, kan ngalir, airnya kan ngalir. Tapi kalau orangnya masuk ke kamar mandi, itu yang dilarang. Paham ya? Itu maksud dari hadis. Jadi janganlah salah seorang di antara kamu mandi di air yang tenang, padahal dia sedang junub. Pertanyaannya, kalau nggak junub kan bebas, boleh saja itu. Cuma kan airnya jadi kotor, ya kan? Misalnya, karena saya kan nggak junub, langsung masuk kamar mandi nyelam. Pertanyaannya boleh. Cuma kan nanti bekasnya jadi kotor. Itu maksudnya. Artinya kalau mandinya orang bukan junub, itu kan tidak ada kaitannya dengan hukum. Mau mandi, mau tidak mandi itu ada masalah, ya kan? Tapi karena kaitannya dengan junub, ini ada kaitannya dengan mandi wajib. Oleh karena itu tidak boleh orang yang sedang junub mandi masuk ke dalam air yang tenang. Contohnya air di dalam bak, dalam kolam, ya. Kolam apa ini misalnya? Kalau pertanyaan gini, boleh nggak mandi junub di kolam renang? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena kolam renang adalah air yang tidak mengalir. Kecuali nanti ada sih memang beberapa kolam renang yang mengalir, seperti di kolam renang di Kendedes, Singosari, Malang itu gini, ada kolam renang legendaris, kolam renang zaman kuno itu sebesar ini nih, sebesar masjid. Kolamnya itu
Nah di sana itu dari sumber segini. Air itu masuk di sana keluar. Itu namanya air mengalir. Boleh. Tapi kalau kolam-kolam renang yang pada umumnya kan diisi, ya kan? Nah itu namanya air tenang yang tidak mengalir. Ya, itu Pak. Apalagi kan kalau di kolam renang ada yang kencing di situ, ya kan? Makanya selesai berenang harus bilas. Itu. Kan tidak mungkin orang misalnya sedang renang ingin kencing, pergi dulu ke toilet kencing, masuk lagi, kayaknya enggak, kencing di situ. Ya kan? Malah mungkin dia sembunyi sambil menyelam, pura-pura menyelam padahal kencing dia. Nah, oleh karena itu orang yang mandi di kolam renang setelah selesai harus bilas pakai air yang mengalir. Bilas lagi. Itu. Ya. Ini. Kemudian hadis nomor 7. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, la yahulanna ahadukum fil ma'id daimi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu kencing di air yang tenang. Air yang tenang itu jangan sekali kencing di kolam, ya. Jangan kencing di kolam, baik kolam di jeding atau di itu loh, kolam renang itu jangan kencing, ya. Terus apa lagi? Ya mungkin banyak lah tempat-tempat yang airnya tidak mengalir, ya. Di laut itu mengalir, ya. Jadi jangan kencing di air yang tenang. Alladzi la yajri, ini air tenang yang tidak mengalir. Summa yaktasilu fihi, kemudian ia mandi di dalamnya. Nah, seperti kolam renang, kencing dalam, dia mandi di situ. Makanya selesai mandi di kolam renang harus bilas. Ini ya memang nggak tahu sih ini kolamnya kan lebar, apakah ada yang kencing atau tidak, tapi umumnya orang kencing, ya. Kemudian wali muslimin, dan bagi Imam Muslim minhu. Kalau tadi kan fi itu artinya di dalam, masuk. Nah, bagi Imam Muslim minhu artinya darinya. Berarti apa? Nah ini maksudnya gini, ada dua larangan. Jangan sampai ada orang kencing di air yang tenang. Misalnya ini contoh jelasnya, masuk ke kamar mandi kan ada jedingnya dikencingi. Misalnya ini, ya. Sehabis itu mandi darinya, itu juga dilarang. Kenapa? Karena air tersebut sudah terkena kencing. Jadi makanya dua. Kalau air sudah dikencingi, tidak boleh kita masuk, tidak boleh juga kita mengambil. Jadi dilarang masuk, dilarang mengambil. Kedua-duanya sama-sama dilarang. Kalau sudah dikencingi, ya. Wali Abi Dawud, dan bagi Imam Abi Dawud, wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan jangan ia mandi di dalamnya karena janabah. Nah itu sama dengan di atas. Jadi kesimpulannya, orang yang berjanabah itu kalau mau mandi jangan masuk ke air yang tenang. Tapi kalau ngambil air dari yang tenang, hukumnya
Boleh. Pertanyaannya, orang mandi janabah di sungai boleh nggak? Nyelam langsung di sungai. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena airnya mengalir. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau orang mandi janabah di kolam renang, hukumnya haram, dilarang. Kenapa? Karena airnya tidak itu saja. Kalau di laut, di sumber, karena mengalir. Nah, ini hal penting. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Banyak ini kalau Ustaz kan dari hadis ke hadis harus dipahami. Ya. Makanya kalau di Madinah itu nggak ada jeding. Di Madinah itu nggak ada jeding. Asrama nggak ada jeding ya. Ada kamar mandi, tapi semuanya pakai shower. Jadi kalau mandi pakai shower, langsung. Kalau berwudu tinggal dirobah, keluarnya. Kadang-kadang orang kan tidak ngerti, masuk mau berwudu, ininya nggak dirubah, begitu mau berwudu kesiram dari atas. Nah itu sering. Jadi perhatikan ini. Sekarang semakin modern. Ada dua warna, merah dan biru. Kalau merah panas, biru dingin. Nah pas masuk, ya nggak ngerti, dikiranya di rumah setelannya masih panas, ya kan? Baru keluar lah ini kesiram langsung kepanasan. Harus tahu. Jadi di Madinah tidak ada jeding, ajarnya shower. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, makanya di sana nggak ada nyamuk. Ini kan banyak ya, karena banyak jedingnya. Mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan ya sekolah di Madinah. Makanya belajar dengan baik ya, agar nilainya bagus. Nilainya sudah disiapkan yang bagus. Karena informasi terbaru kalau mau masuk di Madinah, nilai rata-ratanya harus 90. Ya, 90. Kalau zaman Ustaz dulu kan enggak ada. Sekarang nilai rata-ratanya 9. Dulu masih 80. Karena semakin banyak peminatnya ya biasa syaratnya semakin dipersulit. Tapi dengan berdoa ya, berusaha, insya Allah ada jalan untuk bisa melakukan ke Madinah. Kita akhiri kajian malam ini dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.